but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break your hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Selamat pagi Bu Ferni. Pagi dokter. Ibu, atas saran dari rumah sakit dan kita sudah melihat rekaman kesehatan Ibu sudah dianjurkan untuk kembali ke rumah. Nah, selamat atas kesembuhannya Ibu. Di sini saya akan memberikan beberapa obat kepada Ibu yang wajib untuk Ibu konsumsi ketika sampai di rumah. Di sini ada perawat Y5 dan juga perawat IK. Nanti mereka yang akan memberitahu kepada Ibu obat-obat apa saja yang harus dikonsumsi dan kapan obat tersebut harus dikonsumsi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Ya Ibu. Baik, Ibu Ferni, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Dan saya Suster Agnes dan Suster Yenima. Kami akan bertugas merawat Ibu pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana keadaannya Ibu? Baik. Baik ya. Oke, ada merasa pusing atau mual? Tidak ada ya. Posisinya seperti apa, nyaman atau perlu saya naikkan? Kurang nyaman sih, Suster. Saya bantu naikkan ya. Oke. Ibu, tidak ada rasa pusing kan? Kita saya rapikan dulu ya. Baik, sesuai instruksi dari dokter, Ibu sudah bisa pulang ya. Selamat untuk kesembuhannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu terkait obat yang akan Ibu konsumsi di rumah nanti. Suster Yenima, boleh tolong diambilkan obatnya? Baik. Baik, saya akan jelaskan kepada Ibu dan kepada keluarga tentang bagaimana mengonsumsi obat yang disediakan. Baik, Ibu diresepkan 3 obat oleh dokter. Yang pertama ada obat paracetamol. Obat paracetamol ini Ibu konsumsi 3 kali dalam sehari. Ibu mengonsumsinya boleh setelah selesai makan ya. Yang kedua ada obat metformin. Ini Ibu boleh konsumsi 1 kali dalam 1 hari sebelum makan. Ibu konsumsi di pagi hari saja sebelum makan ya. Kemudian yang ketiga ini ada vitamin. Ibu konsumsi 1 kali dalam sehari setelah Ibu makan. Apakah Ibu mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Maaf, tapi saya masih kurang mengerti bagaimana cara meminumnya. Terus fungsi obatnya apa saja? Tidak apa-apa Bu, kami bisa jelaskan pelan-pelannya. Jadi obat paracetamol ini diminum 3 kali sehari, di pagi hari, siang hari, dan malam hari setelah makan. Nah, fungsi dari obat ini untuk menurunkan suhu tubuh yang sehat. Kemudian kedua, obat metformin ini diminum 1 kali sehari di pagi hari sebelum Ibu makannya. Nah, obat ini bekerja untuk mengontrol gula darah Ibu sebelum Ibu mengonsumsi nasi yang mengandung gula. Nah, yang terakhir itu ada vitamin. Vitamin ini juga diminum 1 kali sehari di pagi hari setelah Ibu mengonsumsi paracetamol 1 jam kemudian. Nah, obat ini bekerja untuk mempercepat proses penyembuhan Ibu. Oke, jadi Suster, kalau misalnya kakak saya lupa dalam mengonsumsi obat paracetamol itu bagaimana ya? Jika konsumsi obat paracetamolnya lupa dalam 2 jam bisa dikonsumsi. Tapi jika dia sudah lebih dari 2 jam, kita konsumsi di dosis berikutnya saja ya. Sekedar saran dari saya, agar tidak terjadi lupa dalam mengonsumsi obat, boleh nanti dibantu di HP-nya diberikan alarm atau pengingat untuk meminum obat. Baik, Suster, terima kasih ya. Yang pertama, kita melihat contoh etiket verbal yang baik dalam komunikasi antara perawat, pasien, dan juga keluarga. Menggunakan diksi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak membingungkan atau terlalu diksi. Perawat memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk memberikan pertanyaan, sehingga komunikasi yang disampaikan bersifat 2 arah dan juga penuh dengan empati. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi verbal yang efektif yaitu yang pertama, nada suara yang lembut, yang kedua, instruksi yang mudah diikuti, yang ketiga, penjelasan yang utuh, yang keempat, jawab dengan tepat dan sopan. Baik Ibu Ferni, boleh dijelaskan kembali bagaimana cara meminum obatnya agar semuanya sudah pas? Selesai. Nah, ini paracetamol diminum 3 kali sehari, pagi, siang, malam sesudah makan. Kemudian ini metformin diminum sekali sehari sebelum makan. Kemudian yang ini vitamin diminum sekali sehari sesudah makan. Dengan Ibu semua sesuai jadwal ya. Nanti kalau lupa lagi, Ibu bisa lihat tabel dan tabel warna yang sudah kami berikan.
suster. Ibu yang penting, ibu mengonsumsi obatnya rutin dan sampai habis ya. Perhatikan tanda-tanda bahaya. Misalnya, ibu ada rasa jantung berdebar atau rasa sesak segera datang ke tenaga kesehatan ya ibu. Oke, baik suster, terima kasih untuk suster Ike dan suster Emima untuk penjelasannya. Saya dan kakak saya sudah mengerti mengenai penjelasan minum obat tersebut. Oke ibu, sama-sama. Kalau begitu kami izin pamit dulu, kami mau cek pasien yang lain. Pada sini ini kita melihat bagaimana perawat melakukan konfirmasi ulang atau teach back untuk memastikan pasien benar-benar memahami cara minum obat. Ketika pasien mampu menjelaskan kembali dengan runtut mulai dari jadwal minum obat, sebelum atau sesudah makan, sampai jumlah konsumsi per hari, itu menandakan komunikasi berjalan efektif. Perawat juga memberikan alat bantu artifaktual seperti leaflet, tabel jadwal obat, dan label warna. Ini membantu pasien mengingat dan mengurangi risiko salah minum obat di rumah. Kombinasi komunikasi verbal yang jelas dan dukungan alat visual inilah yang membuat edukasi pasien menjadi lebih aman dan mudah diikuti. Selamat pagi Bu Fani, saya cek infusnya dulu ya. Ibu Fani kenapa? Saya lihat wajah ibu terlihat murung, ada yang bisa saya bantu? Saya takut suster, saya takut kalau misalnya saya lupa atau salah minum obat di rumah. Terus saya juga takut kalau gula darah saya naik lagi, terus saya masuk rumah sakit lagi. Tidak apa-apa ya ibu, banyak pasien yang merasa seperti ibu, ada rasa khawatir dan takut. Tapi saya akan bantu ibu memberikan catatan ya, agar ibu tidak lupa untuk jadwal minum obat ibu. Seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, nanti saya bantu untuk membuat pengingat di handphone ibu, agar setelah makan ibu betul untuk mengonsumsi obat ibu ya. Iya suster, terima kasih. Kita fokus pada etiket nonverbal yang ditunjukkan oleh perawat saat berkomunikasi dengan pasien. Yang pertama, dari sisi kinestik. Perawat menunjukkan empati lewat ekspresi wajah lembut, kotak mata stabil, anggukan kecil, serta postur tubuh yang sedikit condong ke pasien. Bahasa tubuhnya terbuka tanpa menghilangkan tamu. Yang kedua, dari sisi proxemic. Perawat menjaga jarak sekitar 1 meter dan memilih duduk sejajar dengan pasien, sehingga tidak terkesan dominan dan menciptakan rasa nyaman serta aman.